Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Baru datang di Indonesia, Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia terjun langsung ke Stadion Patriot. Mereka langsung memantau pertandingan Persija versus PSBS Biak Bakal. Mereka mengungkapkan banyak talenta tersembunyi di Liga 1. Siapa pemain yang jadi pantauan mereka? Simak penjelasan detailnya. Kabar mengejutkan. Akankah bergabung dengan Juventus? Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia, kini diincar raksasa Serie A dengan harga fantastis 337 miliar rupiah. Ini mengapa nilai pasarnya bisa melejit drastis dalam sekejap dan apa yang terjadi dengan Venezia FC. Simak penjelasan detailnya. Mari kita mengenal Simon Tahamata. Calon Direktur Teknik PSSI yang lahir di Kampung, punya darah Maluku, dan memiliki hubungan misterius dengan Kerajaan Hindia Belanda. Simak sampai selesai, fakta menarik yang bikin kamu terkejut. Wow! Jordi Amat siap kembali ke Timnas Indonesia dengan perubahan fisik yang bikin melongo. Kini ia siap menantang bek-bek Eropa di tim Garuda. Inilah alasan kenapa Pangeran Xiao tak mau kehilangan tempat di Timnas Indonesia. Simak penjelasan sampai selesai. Drama mendebarkan. Calvin Verdonk bawa NEC Nijmegen. Kejar imbang pemuncak klasmen PSV 3-3 di detik terakhir. Ini aksi super hebat bek Timnas Indonesia yang buat semua orang melongo. Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Baru datang di Indonesia, Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia terjun langsung ke Stadion Patriot. Mereka langsung memantau pertandingan Persija versus PSBS Biak Bakal. Mereka mengungkapkan banyak talenta tersembunyi di Liga 1. Siapa pemain yang jadi pantauan mereka? Simak penjelasan detailnya. Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak di Stadion Patriot pada Minggu malam, 2 Februari 2025, dan yang membuat laga ini makin panas adalah kehadiran bintang besar dunia sepak bola, Patrick Kluivert. Ya, pelatih Timnas Indonesia ini tidak datang sendirian, melainkan bersama trio juru taktik hebat lainnya, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Tak hanya itu, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga ikut meramaikan suasana dengan hadir langsung di stadion megah itu. Mereka tiba di Stadion Patriot pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja kedatangan mereka langsung mencuri perhatian para penggemar sepak bola. Inilah pertama kalinya Patrick Kluivert dan tim pelatih menyaksikan langsung jalannya kompetisi Liga 1 2024-2025 setelah sebelumnya mereka hanya bisa mengamati dari jauh. Meski awalnya mereka berencana menonton pertandingan Dewa United versus Persija pada 8 Februari 2025, sepertinya tim pelatih Timnas Indonesia tak sabar dan memutuskan untuk datang lebih cepat. Mereka baru saja tiba di Indonesia pada 1 Februari 2025 setelah menempuh perjalanan panjang dari Belanda dan bakal tinggal di tanah air selama 10 hari untuk memantau aksi-aksi menegangkan Liga 1. Tak hanya sekedar menonton, mereka datang dengan tujuan besar, yakni mencari dan mengamati talenta-talenta muda Indonesia yang luar biasa. Pelatih asal Belanda itu bertekad untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi pemain lokal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kami ingin melihat semua talenta pemain di pertandingan ini, ujar Alex Pastoor dengan semangat.
mengungkapkan bahwa mereka juga ingin menggali potensi bintang-bintang muda untuk timnas U23 Indonesia. Di pertandingan tersebut, ada nama-nama besar seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman dari Persija yang sudah sering menghiasi skuad timnas Indonesia. Sementara itu, PSBS Biak belum memiliki pemain timnas yang terlibat. Dengan catatan itu, para pelatih timnas Indonesia sangat fokus mengamati setiap gerakan dan keterampilan yang dipertontonkan oleh para pemain, yang bahkan sesekali terlihat mencatatkan apa yang mereka lihat di kertas. Saat pertandingan Persija versus PSBS masih imbang dengan skor 1-1, Patrick Kluivert dan para asistennya begitu antusias menyaksikan pertandingan, bertekad untuk menemukan talenta-talenta berbakat yang bisa membawa kejayaan bagi timnas Indonesia ke level internasional. Siapa tahu, mungkin bintang besar sepak bola Indonesia masa depan sedang bermain di lapangan tersebut. Berikan komentar kalian tentang kemajuan persepak bolaan ini. Kabar mengejutkan, akankah bergabung dengan Juventus? Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, kini diincar raksasa Serie A dengan harga fantastis 337 miliar rupiah. Ini mengapa nilai pasarnya bisa melejit drastis dalam sekejap dan apa yang terjadi dengan Venezia FC. Simak penjelasan detailnya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, di mana bintang muda Indonesia, Jay Itzes, kini menjadi sorotan klub-klub elit Eropa dengan Juventus yang dilaporkan tengah mengincarnya. Sebelumnya, sang kapten timnas Indonesia ini telah mencatatkan lonjakan signifikan dalam nilai pasar. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes yang semula berada di angka 2,5 juta euro atau sekitar 42,5 miliar rupiah, kini meroket menjadi 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Kenaikan gila ini terjadi tepat pada 18 Desember 2024 menandakan performa luar biasa sang gelandang yang kini tengah menggebrak Serie A Italia bersama Venezia FC. Namun, yang paling mencengangkan adalah kabar bahwa klub raksasa Italia Juventus siap mengajukan penawaran besar untuknya. Mereka dilaporkan meminta Jay Itzes dengan harga fantastis sebesar 20 juta euro atau setara dengan 337 miliar rupiah. Harga yang tak bisa dinegosiasikan ini diumumkan oleh jurnalis ternama Italia, Antonello Angelini, yang mengungkapkan hal itu melalui akun X pribadinya pada 1 Februari 2025. Setelah negosiasi gagal untuk transfer Danso ke Juventus, kini mereka fokus pada Jay Itzes dan siap mengajukan penawaran tak terbantahkan, tulis Angelini. Saat ini, Jay Itzes sedang tampil luar biasa di Serie A, menjelma menjadi pemain utama dan kapten Venezia FC. Pemain berusia 24 tahun ini sudah bermain dalam 21 pertandingan, dengan total 1.868 menit bermain, mencetak 1 gol, dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tak bisa dikesampingkan. Bahkan, dalam laga terakhir melawan Udinese pada 1 Februari 2025, Jay dipercaya menjadi kapten tim, meskipun Venezia harus menelan kekalahan tipis 2-3. Meski begitu, performa cemerlang Itzes tetap membuatnya menjadi incaran banyak klub besar. Namun, meskipun Jay Itzes semakin bersinar, Venezia FC sendiri tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi, duduk di posisi ke-19 dengan hanya 16 poin. Dengan ketatnya persaingan di Serie A, bisa jadi ini adalah saat yang tepat bagi Itzes untuk melangkah ke klub besar seperti Juventus dan meraih peluang untuk bersinar lebih terang di pentas sepak bola Eropa. Akankah Jay Itzes mewujudkan impian besarnya atau tetap setia dengan Venezia? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Mari kita mengenal Simon Tahamata, calon direktur teknik PSSI yang lahir di Kampfugd, punya darah Maluku, dan memiliki hubungan misterius dengan kerajaan Hindia Belanda. Simak sampai selesai fakta menarik yang bikin kamu terkejut.
Kisah hidup Simon Tahamata, calon direktur teknik, Dirtek, PSSI, bak cerita luar biasa yang penuh kejutan. Nama Simon mendadak jadi buah bibir di dunia sepak bola Indonesia setelah heboh kabar bahwa dia akan bergabung dengan PSSI sebagai Dirtek Timnas Indonesia. Bahkan, isu ini semakin menguat saat Simon mulai mengikuti akun-akun Instagram penting seperti Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta pelatih dan asisten pelatih Timnas, Patrick Kluivert, dan Denny Lanzat. Tapi siapa sebenarnya sosok Simon Tahamata yang tengah jadi perbincangan panas ini? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Simon Melkianus Tahamata, yang lahir pada 26 Mei 1956 di Vught, Belanda, adalah seorang legenda sepak bola yang pernah merajai lapangan hijau di era 1970 sampai 1910. Uniknya, darah Maluku mengalir dalam tubuh Simon, dengan ayahnya, Lambert Tahamata, yang dulu merupakan prajurit KNIL, dan ibunya, Octovina Leatemia, seorang wanita yang sangat dihormati dalam keluarga besar mereka, yang terdiri dari 12 anak. Simon sendiri mengungkapkan, "Ayah saya sangat tegas, sementara ibu saya adalah mesin keluarga," dalam wawancaranya dengan Adid NL. Menariknya, Simon lahir di Kamp Vught, sebuah kamp penampungan yang dibangun oleh Belanda untuk menampung orang-orang Maluku serta keluarga KNIL pada era 50-an. Pindah ke Belanda setelah gejolak politik di tanah air, keluarga Simon sempat tidak memiliki kewarganegaraan hingga akhirnya pada 1976 mereka mendapatkan paspor Belanda. Sejak kecil, Simon dan keluarganya sudah menghadapi tantangan berat, namun itu tidak menghentikan perjalanan hidupnya menuju kesuksesan. Sebelum beralih ke dunia kepelatihan, Simon mencetak berbagai prestasi sebagai pemain sepak bola, memperkuat klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Feyenoord, dan Standard Liège. Dalam 2 dekade berkarir, Simon meraih trofi Eredivisie, Piala Belanda, dan Liga Belgia, membuat namanya begitu dihormati di dunia sepak bola Eropa. Namun, setelah gantung sepatu pada 1996, dia melanjutkan karier di dunia kepelatihan, di mana ia paling lama menukangi Ajax Amsterdam selama 10 tahun. Bahkan, dia baru saja mengakhiri masa baktinya di klub asal Belanda tersebut pada 29 Februari 2024. Dengan segudang pengalaman dan rekam jejak yang mengesankan, Simon Tahamata kini diprediksi akan membawa angin segar untuk sepak bola Indonesia. Akankah perjalanan luar biasa Simon berlanjut dengan membawa timnas Indonesia ke puncak kejayaan? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Kita tunggu saja. Wow! Jordi Amat siap kembali ke timnas Indonesia dengan perubahan fisik yang bikin melongo. Kini ia siap menantang bek-bek Eropa di tim Garuda. Inilah alasan kenapa Pangeran Siau tak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Simak penjelasan sampai selesai. Ada satu kejutan besar yang datang dari dunia sepak bola Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat, yang sempat dilupakan oleh banyak orang, kini muncul kembali dengan penampilan yang luar biasa seperti superhero binaraga. Ya, pemain yang dikenal dengan julukan Pangeran Siau ini, yang sempat terpinggirkan dengan datangnya sederet bek kelas Eropa ke timnas Indonesia, tiba-tiba saja mengejutkan penggemar dengan tubuh kekar dan fisik yang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Banyak yang tak menyangka setelah lama absen akibat cedera, Jordi Amat kini siap comeback dan kembali bersaing di lini belakang Garuda. Sejak kedatangan nama-nama besar seperti Jay Idzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, dan Kevin Dix, Jordi Amat mulai merasa ada ancaman besar bagi posisinya di timnas Indonesia. Namun, bek berusia 31 tahun yang kini membela Johor Darul Ta'zim ini tahu betul bahwa persaingan ketat di timnas adalah sesuatu yang harus dihadapi. Di sesi latihan terbaru bersama Johor Darul Ta'zim, Jordi tampil luar biasa dengan tubuh berotot yang menunjukkan betapa kerasnya dia berlatih untuk memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan fisiknya.
Ini adalah tanda bahwa dia ingin kembali ke level tertinggi dan tidak ingin kalah saing dengan para bek muda seperti Jay Itzes dan Mace Hilgers yang sedang bersinar. Jordi Amat, yang sebelumnya pernah membela klub-klub top Eropa seperti Real Betis, memiliki pengalaman luar biasa yang membuatnya tak hanya sekadar pemain biasa. Dia pernah berhadapan dengan bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pengalaman tersebut tentu sangat berharga dan Jordi Amat siap membagikannya kepada para bek muda Indonesia. Walaupun ada masa-masa sulit ketika ia dihujat karena blunder fatal yang mengakibatkan kartu merah dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, hal itu tampaknya tidak membuatnya menyerah. Justru, dia semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa dia masih layak menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Kini, dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat juang yang membara, Jordi Amat siap menantang siapapun yang berusaha merebut tempatnya di timnas Indonesia. Akankah Pangeran Siau kembali ke timnas Indonesia dan menambah kekuatan di lini belakang? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu yang pasti. Perubahan fisiknya yang mengejutkan ini bakal membuat persaingan di timnas semakin seru dan penuh warna. Drama mendebarkan, Calvin Verdonk bawa NEC Nijmegen kejar imbang pemuncak klasmen PSV 3-3 di detik terakhir. Ini aksi super hebat bek timnas Indonesia yang buat semua orang melongo. Tonton semua beritanya hingga selesai. Malam itu, Stadion Govaert menjadi saksi sebuah laga yang tak akan pernah dilupakan. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tampil luar biasa dan bermain penuh 90 menit saat NEC Nijmegen menahan imbang sang pemuncak klasemen PSV Eindhoven dengan skor dramatis 3-3. Aksi heroik Verdonk berhasil mengangkat moral tim dan membawa NEC naik ke posisi ke-11 di klasemen Liga Belanda dengan 24 poin dari 20 pertandingan setelah laga yang begitu menegangkan. Sedangkan PSV tetap bertahan di puncak klasemen Eredivisie dengan 50 poin dari 21 pertandingan, meski gagal meraih kemenangan dalam laga yang penuh gejolak ini. Laga ini dibuka dengan peluang fantastis dari PSV yang hampir mencetak gol pertama hanya semenit setelah pertandingan dimulai, namun tendangan Vito van Krooi masih bisa diamankan kiper Walter Benitez. Namun, hampir saja Verdonk yang tampil cemerlang berhasil mencetak gol pembuka untuk NEC dengan tendangan first time dari luar kotak penalti. Sayangnya Benitez melakukan penyelamatan luar biasa untuk mencegahnya. Setelah itu, drama benar-benar dimulai ketika PSV memimpin pada menit ke-52 lewat gol Luuk de Jong yang memanfaatkan bola liar di depan gawang. Tapi NEC tak tinggal diam, mereka langsung membalas pada menit ke-66 berkat gol Sami Owaisa yang menyambar bola hasil set piece. Tidak lama kemudian, PSV kembali unggul lewat gol Ismail Saibari pada menit ke-73 dan memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat Johan Bakayoko hanya 3 menit setelahnya. Tertinggal 2 gol, NEC hampir menyerah. Namun drama belum berakhir. Pada menit ke-90, Kento Shiogai memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Dan dengan waktu hampir habis, di menit ke-90 plus 5, Brian Linssen menjadi penyelamat dengan memanfaatkan umpan sepak pojok Vito van Krooi untuk mencetak gol penyama kedudukan yang membuat stadion bergemuruh. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan kekuatan mental dan semangat juang yang luar biasa dari NEC Nijmegen dan tentu saja Calvin Verdonk yang menjadi bagian dari setiap detik momen menegangkan itu pantas mendapat pujian tinggi atas penampilannya yang luar biasa. Apakah NEC akan terus menunjukkan performa gemilang mereka atau PSV bakal bangkit dengan amarah? Semua jawabannya bakal terungkap di laga-laga berikutnya. Wow, kabar mengejutkan, Alex Pastoor.
tiba-tiba menggrebek Jakarta. Asisten pelatih baru Timnas Indonesia siap mengguncang dunia sepak bola. Begini reaksi mengejutkan supporter yang membuat semua orang takjub. Siapa yang menyangka, di tengah hiruk-pikuk dunia sepak bola, tiba-tiba muncul sosok yang akan mengubah segalanya untuk Timnas Indonesia. Ya, dia adalah Alex Pastoor, yang baru saja mendarat di Jakarta pada Sabtu sore, 1 Februari 2025. Membuat kejutan besar dengan kedatangannya yang begitu mendalam. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Pastoor tiba-tiba muncul di hadapan publik, langsung mencuri perhatian lewat unggahan Instagram yang memperlihatkan keindahan Stadion Utama Gelora Bung Karno, lengkap dengan latar belakang gemerlapnya gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Just arrived in Jakarta, tulisnya singkat, namun penuh makna. Pengumuman yang datang secara tiba-tiba ini membuat para penggemar Timnas Indonesia langsung ramai memberikan sambutan meriah, meskipun banyak yang terkejut karena tidak ada kabar sebelumnya mengenai kedatangan sang pelatih. Tak bisa dipungkiri, kedatangan Alex Pastoor membuat para supporter menciptakan julukan baru untuknya. Si paling tiba-tiba. Sebuah julukan yang diberikan dengan penuh keheranan, mengingat sebelumnya hanya pelatih kepala Patrick Kluivert dan asisten Denny Lanzat yang sudah diperkenalkan ke publik Indonesia. Kini, Pastoor siap bergabung dengan tim pelatih bersama Denny Lanzat dan Gerald van den Burg yang juga akan melatih Timnas U33 Indonesia. Meski terkesan seperti muncul secara mendadak, Pastoor jelas siap memberikan gebrakan dalam dunia sepak bola Indonesia. Skuad Garuda sendiri tengah bersiap menghadapi laga-laga krusial pada Maret 2025, termasuk pertandingan melawan Australia di Sydney yang akan menjadi debut Pastoor di Timnas. Para supporter pun berharap kedatangan Pastoor akan memberikan sentuhan ajaib yang membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Bersama Kluivert, Pastoor dijadwalkan untuk memimpin Timnas Indonesia melewati 2 laga penting di bulan Maret, melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan menghadapi Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Belum selesai, mereka juga sudah menanti tantangan besar pada Juni, dengan pertandingan melawan China dan Jepang. Sementara itu, Pastoor akan memanfaatkan waktu sebulan ini untuk memantau bakat-bakat terbaik yang ada di Liga 1 2024 sampai 2025, seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Hernando Ari, yang siap menjadi pilar baru Timnas Indonesia. Di balik semua kejutan ini, Pastoor sudah tak sabar untuk segera merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang luar biasa. Ia bahkan memuji Indonesia yang sangat bersih dan ramah, serta merasa sangat bersemangat untuk bekerja keras bersama tim pelatih dan pemain untuk mencapai prestasi gemilang. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir ungkapkan ambisi gila Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2 kali beruntun. Kenapa beliau yakin Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur? Temukan alasan mengejutkan yang akan membuat semua orang terpana. Siapa yang bisa membayangkan? Dalam 5 tahun ke depan, Timnas Indonesia bisa mewujudkan impian besar yang selama ini terasa mustahil. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang penuh ambisi, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia, negara dengan 280 juta jiwa yang mencintai sepak bola, akan bangkit menjadi raksasa yang sedang tidur. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan di kanal YouTube The Hayway, pria 54 tahun ini mengungkapkan harapannya yang begitu besar untuk Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, ia yakin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Suatu pencapaian yang sepertinya hanya bisa dilihat di dunia sepak bola kelas dunia. Mimpi besar ini semakin dekat dengan harapan lolos dari babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara mereka juga hampir mencapai Olimpiade 2024. Yang tentunya membuat para pecinta sepak bola Indonesia semakin bersemangat.
Erick Thohir, yang baru saja terbang ke Belanda untuk berbicara dengan KNVB di Zeist, Belanda, memaparkan kerja sama strategis antara PSSI dan KNVB yang semakin menguat, salah satunya dalam pembinaan usia muda. Kerjasama ini diyakini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Dengan berfokus pada pembentukan tim dari usia muda, seperti tim U17, U20, dan U23 yang berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia, Thohir percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Lebih lanjut, ia mengibaratkan Indonesia sebagai raksasa yang sedang tidur, sebuah negara dengan potensi luar biasa yang hanya menunggu saatnya untuk bangkit dan menunjukkan kehebatannya di dunia sepak bola global. Mimpi Erick Thohir yang lebih besar lagi adalah melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kemitraan antara Indonesia dan Belanda yang akan memberikan dampak lebih besar dari sekadar sepak bola. Dua negara dengan sejarah panjang dalam olahraga ini yang siap saling mendukung untuk kemajuan bersama. Ini lebih dari sekadar sepak bola, ini tentang membangun hubungan yang lebih kuat, ujar Thohir dengan penuh keyakinan. Seiring dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diprediksi akan segera bangkit dan menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan di pentas internasional. Selalu difitnah. Shin Tae-yong marah besar. Tiba-tiba ungkap kemarahannya, pihak-pihak ini ternyata berusaha menghancurkan timnas Indonesia. Ini, dia pernyataan mengejutkan yang bisa mengguncang dunia sepak bola. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang baru-baru ini dipecat, kini tengah dilanda amarah luar biasa. Setelah pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025, Shin tak bisa lagi diam setelah diserang dengan berbagai rumor yang tak berdasar. Salah satu rumor terbesar yang beredar adalah tuduhan bahwa dirinya menggunakan buzzer untuk mempengaruhi media sosial. Isu yang muncul berdasarkan hasil riset dari Football Institute dan Drone Emprit tersebut, konon mengindikasikan adanya akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan untuknya. Namun Shin Tae-yong yang selama ini memilih diam karena kecintaannya pada sepak bola Indonesia, akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa semua berita tersebut adalah kebohongan besar yang tidak ada dasarnya sama sekali. Di balik semua kabar negatif yang menyerangnya, Shin mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia yang mengantar kepulangannya ke Korea. Ia merasa terharu dengan keramah tamahan yang diberikan oleh fans di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun, setelah pulang ke negaranya, ia semakin marah karena pemberitaan yang tidak benar terus beredar. Shin menegaskan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika fitnah-fitnah tersebut terus berlanjut. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini, ujarnya dengan nada penuh peringatan. Shin juga mempertanyakan dengan serius, apa sebenarnya tujuan pihak-pihak yang terus menyebarkan cerita-cerita tidak benar ini? Apakah mereka ingin menghancurkan perkembangan positif yang telah dicapai timnas Indonesia? Selama kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023, tembus semifinal Piala Asia U23 2024, serta sukses meningkatkan ranking FIFA Indonesia dari posisi 173 ke 127. Sebuah prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Shin Tae-yong merasa kecewa karena apa yang telah diraih dengan kerja keras itu seolah ingin dihancurkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Dengan penuh emosi, Shin pun mempertanyakan kembali kepada para pihak yang menyerangnya. Apa tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia? Pertanyaan yang menggugah banyak orang untuk berpikir.
Apakah mereka yang berusaha menjatuhkan Shin benar-benar memiliki niat baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Resmi, Kurniawan Dwi Yulianto kembali ke Timnas U20. Mantan asisten pelatih Como FC ini siap membawa Garuda Muda terbang tinggi di Piala Asia U20 2025. Kenapa keputusannya ini bisa mengubah segalanya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kabar besar datang dari dunia sepak bola Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto, mantan asisten pelatih Como FC yang penuh pengalaman, kini resmi bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Setelah sukses melatih di luar negeri, Kurniawan kembali ke tanah air untuk bergabung dengan Indra Syafri sebagai pelatih penyerang yang akan membawa Garuda Muda meraih kejayaan di Piala Asia U20 2025. Kurniawan, yang sudah malang melintang di dunia sepak bola sebagai pelatih dan mantan pemain, siap mengasah lini depan Timnas U20 Indonesia agar bisa menembus semifinal dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025. Kurniawan Dwi Yulianto bukan nama asing di dunia sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan Timnas U20, Kurniawan telah mengukir prestasi gemilang sebagai asisten pelatih di Como U19 dari Agustus 2021 hingga Juni 2024. Serta pernah mendampingi Indra Syafri di berbagai level Timnas Indonesia dari U22 hingga U23. Meski sempat dikabarkan akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior, Kurniawan menegaskan bahwa dirinya kembali ke Indonesia untuk urusan pribadi, bukan untuk bergabung dengan Kluivert. Sekarang, Kurniawan siap berfokus pada tantangan besar bersama Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 di Cina. Di grup berat yang berisi Uzbekistan, Iran, dan Yaman, Timnas U20 Indonesia akan berjuang mati-matian untuk meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025. Sejarah gemilang Timnas U20 Indonesia sebagai juara Piala Asia U20 1961 menjadi motivasi tambahan bagi Kurniawan dan tim untuk mengulang kesuksesan besar tersebut. Apakah langkah Kurniawan kali ini akan membawa Indonesia kembali ke puncak kejayaan sepak bola Asia? Kita saksikan bersama. Arkan Kaka, bintang muda Indonesia yang membuat raksasa Denmark FC Nordsjælland terpesona. Striker 17 tahun ini mengguncang dunia sepak bola dengan prestasi menggila, siap jadi pahlawan baru Timnas Indonesia. Kenapa klub Eropa terbesar berebut mengontraknya? Simak beritanya sampai selesai. Arkan Kaka, sang striker muda Indonesia yang sedang menjadi perbincangan dunia, kini tengah mendapat sorotan luar biasa dari raksasa Liga Denmark, FC Nordsjælland. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Arkan sudah mencatatkan berbagai prestasi gemilang yang membuat klub-klub top Eropa terbuka mata, dan Nordsjælland adalah salah satu yang terpesona. Pemain muda yang berstatus andalan di lini depan Persis Solo ini sudah menunjukkan kualitas luar biasa dengan tampil 7 kali di Liga 1 dan bahkan debut di Timnas Indonesia Senior mencetak 2 caps bersama Garuda. Namanya melesat bak roket setelah tampil menawan di Piala Dunia U17 2023, mencetak 2 gol brilian untuk Indonesia dan mengukir prestasi spektakuler bersama Timnas U19 yang juara di ASEAN Cup U19 2024. Performa gemilangnya di level internasional membuat FC Nordsjælland, klub yang pernah juara Liga Denmark, terkesan berat. Klub yang telah memenangkan berbagai trofi bergengsi ini ternyata tengah memantau striker muda berusia 17 tahun tersebut untuk dipinang. Tak hanya itu, Arkan Kaka juga memegang rekor sebagai pemain termuda yang bermain di Liga 1 dan pencetak gol termuda, serta debutan termuda Timnas Indonesia Senior. Mungkinkah kita akan melihat Arkan Kaka meneruskan langkahnya menuju panggung sepak bola dunia yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab.